20 mengatakan, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya kau menjadi bijak di masa depan. Amsal 13 ayat 10 menerangkan apa halangannya orang tidak mau mendengarkan nasihat. Keangkuhan hal yang menimbulkan pertengkaran. Jadi dikasih firman, dijauh-jauhi. Apalagi kalau sudah lama itu Tuhan, dia pun tahu firman juga kan. Berkelahi. Jangan mau kita seperti itu. Mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmah. Kalau saudara bahwa Tuhan mendapatkan firman Tuhan hari ini dari Mengunte, ingatkan kepada kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat bermarah. Kalau dalam Amsal 24 ayat 14 dikatakan, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika kau mendapatkannya, maka ada masa depan, harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau kita mendengarkan nasihat, kita punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, ada masa depan. Dijamin Tuhan masa depan kita. Tentunya kita bisa membedakan mana nasihat firman, nasihat Roh Kudus, artinya juga dari orang-orang yang dipenuhi firman Roh Kudus, mana nasihat orang-orang fasik, yakni nasihat yang tidak sesuai firman, yang tidak sesuai dengan kesaksian Roh Kudus dalam hati kita. Saudara sebagai Roh Kudus, saudara tahu kapan tidak damai, itu bukan dari Roh Kudus. Amin, saudara. Kita yang sudah lama dan memang sudah tahu firman, pertama firman, kedua Roh Kudus. Kalau tidak ada firman, apa yang diingatkan Roh Kudus? Lalu kalau ada kesaksian di sini tidak damai, jangan diteruskan, saudara. Mazmur 1 ayat 1 jelas mengatakan, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang fasik ini memberi nasihat juga, tapi jangan kita dengarkan. Kapan itu bertentangan dengan firman, bertentangan dengan kesaksian Roh dalam hati kita, jangan kita ikuti. Tapi kalau kamu memberi nasihat, katakanlah, sesibuk apapun kau, oh Mama Enoh, kalau pagi-pagi kau hentikan semua kegiatanmu, pastikan anakmu bangun, berdoa dulu, baca firman sama-sama. Amin. Itu perlu diikuti. Amin, saudara. Supaya kelak kita tidak perlu menyesal dan berkata seperti yang tertulis dalam buku Amsal. Saya bacakan Amsal 5 ayat 12-13. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci pada didikan, dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Jangan ada kita demikian. Biarlah semua kita bersuka cita karena kita mau diajar. Sama seperti Esther. Lalu seperti Esther dia sampai pada panggilan Tuhan. Saudara dan saya juga sampai pada panggilan. Haleluya. Walaupun kita rasa cara kita sudah cukup baik, lalu dalam firman Tuhan menerangkan cara Tuhan adalah cara terbaik, kita ubah cara kita lama. Tiap hari tambah baik, apalagi dia ulang, apalagi dia tahu. Lalu pelayanan kita tambah baik, hidup kita tambah baik, segala aspek dalam hidup kita diberkati. Perkara ketiga yang perlu kita pelajari dari hidup Esther, mari kita ingat untuk siap menolong orang tua rohani kita. Saya bacakan Esther 4 ayat 1-5. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabut dan air. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Saudara bisa bayangkan manusia melolong. Dengan ia datang dia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabut. Di tiap-tiap daerah kemana Tita dan tamu raja telah sampai, ada perkampungan yang besar di
Inilah anak Tuhan yang bisa dipakai Tuhan karena dia tahu selalu hormat, berbakti kepada orang tuanya. Mordekai mungkin, karena kita tidak menjelaskannya, mungkin tidak pernah menceritakan kepada Esther betapa besar pengorbanan yang dilakukannya ketika dia memutuskan untuk memelihara Esther sebagai anak. Karena tidak dituliskan juga dia menikah untuk punya istri. Tapi kalau dia menikah, punya anak sendiri, tidak akan cukup penghasilannya, tidak bisa dia memelihara Esther. Dia berkorban, dia tidak menikah, tidak punya istri, dirawatnya Esther. Mungkin Mordekai tutup mulut, tidak pernah cerita itu kepada Esther. Tetapi Esther walaupun tidak diceritakan, tahu membalas budi, tahu mengingat orang tua, tahu berterima kasih pada orang tuanya. Saudara, saya dan saudara, semua kita bisa selamat, bisa melayani, bisa bertumbuh. Adanya orang tua rohani dikasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada mereka. Kalau kita sudah diangkat Tuhan, sudah diberkati, jangan kita lupa diri, jangan lupa orang-orang yang sudah memberitakan Injil kepada kita, yang sudah mendoakan